Budaya Subejo. Salam baku dapa pemirsa RRI Net dan juga pemirsa di YouTube channel RRI @official RRI Ternate dan juga sahabat budaya yang mendengarkan melalui Pro4 RRI Ternate. Saat ini saya berada di Fakultas Ilmu Budaya Universitas Hairun Ternate, universitas negeri terbesar di Maluku Utara. Dan kemarin kita sudah menandatangani Memorandum of Agreement bersama dengan Dekan Fakultas Ilmu Budaya, Ibu Dr. Anda Nur Prihatina Hasan. Saat ini kita balik kunjungan ke Fakultas Ilmu Budaya untuk sama-sama kita akan berbincang dengan para narasumber yang sudah kami undang untuk membahas tentang satu topik yang berhubungan dengan pemanfaatan kebudayaan, khususnya adalah tentang budaya lokal yang menunjang budaya nasional. Untuk sahabat budaya ingin tahu seperti apa dialog kami selengkapnya, ikuti obrolan budaya untuk edisi hari ini dari RRI Ternate di Fakultas Ilmu Budaya Universitas Hairun Ternate. Baik, salam baku dapa. Saat ini RRI Ternate sedang Anda saksikan melalui YouTube channel @official RRI Ternate dan juga melalui RRI Net di program Obrolan Budaya. Dan sahabat budaya saat ini mungkin bisa melihat ya, kita tidak berada di studio RRI Ternate dan tidak juga berada di halaman RRI Ternate. Saat ini kami tim dari Obrolan Budaya sedang berada di Fakultas Ilmu Budaya Universitas Hairun Ternate. Bisa dilihat ya, kampusnya begitu sangat sejuk dan tentunya para dosennya juga baik-baik di sini. Nah, alhamdulillah di tengah kesibukan para dosen untuk pada hari ini kita dapat bersama-sama untuk menambah pengetahuan tentang budaya. Dan saya langsung saja akan menyapa para narasumber yang sudah kami undang dan sudah hadir ke tengah kita di Gajebo tepatnya ya, di Fakultas Ilmu Budaya Universitas Hairun. Saya langsung saja menyapa para narasumber. Baik, yang pertama ada Dr. Syah-Yunan, Pora Esfil Empil. Beliau untuk konsentrasi pada pelestarian bahasa dan sastra daerah. Baik, Assalamualaikum Pak Yunan, saya menyapanya ya. Waalaikumsalam, iya ya. Oke, baik. Gimana kabarnya Pak Yunan? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya, sehat walafiat dan tentunya semangat ya dalam menjalankan tugasnya sebagai Bapak dosen ya. Baik, selain Pak Dr. Syah-Yunan, kami juga menghadirkan narasumber ada Pak Safrudin Abdurrahman SOS MA. Baik, selamat Pak Safrudin, selamat baku dapa lagi. Selamat baku dapa. Oke, terima kasih telah hadir di acara kita ya untuk obrolan budaya. Baik, selanjutnya juga narasumber kami yang ketiga ada Bapak Andi Sumarkarman SOS MA. Baik, Pak Andi. Oke, ya, apa kabarnya Pak Andi? Assalamualaikum. Baik. Alhamdulillah, waalaikumsalam. Oke, baik-baik saja ya Pak ya. Dan alhamdulillah kita semua dalam keadaan sehat walaupun memang sampai saat ini sahabat budaya pandemi COVID-19 masih ada di tengah kita. Tapi untuk saat ini memang kita sudah mulai landai di wilayah Ternate. Jadi kita tidak pakai masker lagi ya untuk siarannya. Baik, topik kami di obrolan budaya untuk edisi kali ini adalah membahas mengenai pemanfaatan budaya lokal menunjang budaya nasional. Dan tentunya sahabat budaya kami juga ingatkan untuk tidak lupa like, subscribe untuk YouTube channelnya RRI Ternate di @official RRI Ternate.
Anda masih bersama dengan kami di program Obrolan Budaya dari RRI Ternate dan kita masih membahas topik mengenai pemanfaatan budaya lokal menunjang budaya nasional. Dan sahabat budaya, kebudayaan memegang peranan penting dalam kemajuan suatu bangsa, negara, memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dan menjadikan kebudayaan sebagai investasi untuk membangun masa depan. Keberagaman kebudayaan daerah merupakan kekayaan dan juga identitas bangsa yang sangat diperlukan untuk memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah dinamika perkembangan dunia. Bagaimanakah dengan budaya lokal kita di Maluku Utara yang bisa untuk menunjang budaya nasional? Saya tadi di awal sudah memperkenalkan para narasumber dan saya berada di Fakultas Ilmu Budaya Universitas Hairun Ternate, tepatnya di gazebo-nya ya. Jadi memang asri sekali di Universitas Hairun Ternate ya, sahabat budaya. Saya ke narasumber kami yang ada 3 narasumber. Di awal tadi saya sudah sampaikan ada Dr. Sahyunan, lalu juga ada Bapak Safrudin Abdurrahman, ada juga Pak Andi Sumar Karman ya. Baik, saya ke Pak Andi dulu nih karena konsentrasi Bapak ini pada pokok-pokok pikiran kebudayaan daerah ya Pak ya, sempat disusun juga ya. Baik, ini terkait dengan budaya lokal kita di Maluku Utara. Nah, bagaimana Pak untuk eksistensi dari budaya lokal kita sendiri? Silahkan. Ya baik, terima kasih. Bicara tentang kebudayaan mungkin saya kembali ya tadi diantar paling tidak itu mengutip Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan nomor 5 tahun 2017. Bicara tentang kebudayaan, sebenarnya ini adalah era di mana kebudayaan itu mendapat perhatian penting. Kita salut bahwa RRI punya perhatian terkait dengan budaya lokal, seperti dari semangat Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan itu sendiri. Ada 2 kata kunci di sana sebenarnya, yaitu kontribusi kebudayaan dengan ketahanan budaya. Dalam konteks ini saya kira kebudayaan daerah mendapat ruang, kira-kira seperti itu. Nah, untuk pemajuan kebudayaan daerah, tidaknya kita akan berbicara dalam 4 hal ya, pelindungan, pengembangan, kemudian pemanfaatan dan pelestarian. Ya. Dalam konteks itulah kebudayaan daerah ditempatkan. Nah, sebenarnya secara nasional kebudayaan yang pada akhirnya berujung pada rencana induk pemajuan kebudayaan memang harus berawal dari kebudayaan dari tiap-tiap daerah. Dalam hal ini kebudayaan yang tersebar di kabupaten kota. Di era ini pula sebenarnya kita mendapat ruang di daerah untuk memajukan atau melestarikan ataupun memanfaatkan kebudayaan itu sendiri. Sebelum Jokowi katakan begitu, rezim ini, kebudayaan itu hanya diperbincangkan dalam tataran konsep. Kita agak sulit berbicara tentang pemajuan, kira-kira seperti itu. Nah, dokumen penting dalam jenjang pemajuan kebudayaan adalah pokok pikiran kebudayaan daerah. Secara berjenjang yang kita sebut PPKD, secara berjenjang itu disusun dari tingkat kabupaten, kemudian naik ke tingkat provinsi, lalu dirumuskan strategi kebudayaan nasional yang nanti akan mengerucut pada rencana induk pemajuan kebudayaan di tingkat pusat. 2 ini di tingkat pusat dan 2 ini di tingkat daerah. Dalam hal ini kabupaten kota dan provinsi. Di Provinsi Maluku Utara awalnya itu baru 8 ya kira-kira. 8. Baru terakhir ini ditambah 1 Halmahera Utara, sehingga di PPKD tingkat provinsi itu baru 8, yang Halmahera Utara belum terupdate. Okay. Nah, ada banyak permasalahan di sana karena di undang-undang itu menyebut 10 objek pemajuan kebudayaan ditambah 1 cagar budaya. Cagar budaya waktu itu belum dimasukkan dalam objek pemajuan karena undang-undang cagar budayanya yang sementara disusun kalau nggak salah kira-kira dalam proses penyusunan. Nah, dokumen PPKD ini selain merumuskan tentang kondisi terkini kebudayaan kita di daerah, kalau saya menyebut daerah itu berarti kabupaten kota, itu
kemudian sumber daya manusia kebudayaan, kemudian sarana prasarana kebudayaan, dan permasalahan-permasalahan umum. Nah, rupa-rupanya kebudayaan kita di daerah ini kalau dilihat dari 11 objek ini, ada tradisi lisan, manuskrip, bahasa, permainan tradisional, olahraga tradisional, organisasi, ritual, dan lain-lain, ada 10. Itu semua mengalami banyak permasalahan. Yang paling dekat dari kita katakanlah bahasa, ya mungkin narasumber lain bisa memperdalam. Bahasa itu nyaris punah, bahasa daerah dalam hal ini nyaris punah. Tapi bukan cuma bahasa sebenarnya, hampir semua objek gitu. Kira-kira begitu. Oke, baik. Ini eksistensinya sebenarnya kalau misalnya untuk terkait dengan budaya nasional itu perhatiannya di rezim sekarang lebih perhatian ya. Sangat perhatian. Ya. Tapi kita di daerah tadi disampaikan juga ternyata masih ada masalah-masalah. Masih ada. Ya, yang terjadi. Terus juga tadi tentang bahasa daerah dan sebagainya. Nanti saya akan tanya ke narasumber selanjutnya karena memang beliau adalah konsentrasinya pada pelestarian bahasa dan sastra daerah ya. Baik, pertanyaan saya masih sama seperti pertanyaan saya ke Pak Andi, saya ke Pak Safrudin saat ini ya, Pak Safrudin Abdurrahman, ini terkait dengan budaya lokal kita. Nah, seperti apa tambahannya, silahkan. Ya, ini budaya lokal Maluku Utara dalam rangka mendukung tadi menunjang budaya nasional. Mendukung budaya nasional. Kita lihat kondisi saat ini kita sudah diberikan semacam kesempatan untuk menyusun program, menyusun dokumen yang kita sebut tadi, saya lanjutnya Bapak Andi Sumar, yaitu kita sudah punya PPKD, punya dokumen PPKD. Tapi kita lihat ada beberapa permasalahan. Misalnya, PPKD ini disusun tidak karena atas dasar keinginan dari Pemda masing-masing, pemerintah kota ataupun kabupaten, tapi banyak diusulkan oleh masyarakat dan akademisi. Terutama kita ya di Maluku Utara, kita sudah tidak bisa sembunyi lagi bahwa ini kita banyak dari Fakultas Ilmu Budaya yang menyusun itu dan mengusulkan. Tadi sedikit saya ralat dari Pak Andi supaya masyarakat tahu juga ya, bahwa sekarang PPKD yang provinsi itu baru memuat 5 kabupaten kota. Oh, 5 ya. Iya. Okay. 5 ya. 5 kabupaten kota. Dari 10 kabupaten kota yang ada. 3 yang diperbarui, 3 lagi itu belum dimuat karena pemerintah provinsi belum merevisi. Nah, ditambah lagi paling terbaru adalah Halmahera Utara, ya sudah 9 jadinya, tapi baru 5 yang masuk ke PPKD, dokumen PPKD provinsi. Kita masih menunggu lagi Kabupaten Kepulauan Sula. Nah, seperti ini kita bisa lihat bahwa ya mereka belum merasa ini sesuatu yang penting. Karena orientasi mungkin ya, berbeda orientasi, bahwa mereka belum melihat bahwa kebudayaan itu menguntungkan secara finansial mungkin ya, mungkin seperti itu. Nah, jadi budaya-budaya lokal ini dianggap seperti hal yang memang orang hanya bernostalgia, padahal sekarang kalau kita berpatokan pada 4P tadi, yang disampaikan oleh Pak Andi Sumar tadi, bagaimana pemanfaatan, pemanfaatan itu, aspek pemanfaatan, salah satunya itu penting sekali. Bagaimana kita memanfaatkan budaya-budaya lokal dalam rangka mendatangkan income bisa. Nah, bagaimana orang pariwisata juga melirik itu, mendatangkan income, tapi kita tidak melihat dari aspek pemertahanannya seperti itu. Kan lebih banyak mendatangkan keuntungan saja dikomersilkan. Tapi tidak ada kiat-kiat untuk mempertahankan itu. Saya rasa seperti itu. Dan kalau kita lihat satu yang dari aspek bahasa nanti disambung oleh Pak Sahyunan, bahwa di Maluku Utara kita ini punya beberapa puluh bahasa. Ada berbagai versi. Kalau kita di Fakultas Ilmu Budaya itu sekitaran 32 karena kita sudah melakukan riset langsung. Dan kita sudah menyusun beberapa kamus di Maluku Utara, Taliabu, Ibo, terutama Ibo. Ibo namanya, Ibo itu. Itu bahasa yang sudah kategori punah di Maluku Utara itu. Penuturnya tinggal 4 orang, 2 orangnya sudah tidak ini pendengarannya dan pengucapannya juga kurang bagus. Nah, sekarang tinggal 2. Yang 2 ini kita
kita manfaatkan, mereka masih ada, kita manfaatkan, maka muncullah kamus bahasa Ibo sekarang ini. Sudah ada ya Pak ya? Sekarang bagaimana tindakan ke depannya, tingkat lanjutnya? Apakah mau dia punah atau tidak? Kalau punah sama sekali berarti ya biarkan saja. Tapi kalau mau diangkat lagi, kita sudah punya kamus, kita masih punya penutur, ada penutur, 2 penutur yang masih bisa ini. Saya rasa seperti itu. Ya. Oke, baik. Ini tambahannya dari narasumber kami yang kedua Pak Safrudin ya, tentang ternyata kebanyakan yang justru malah sadar kebudayaan ini penting itu malah dari masyarakat ya Pak ya, dan juga dari pihak akademisi sahabat budaya yang juga sering meneliti tentunya dibandingkan dengan pemerintahannya itu sendiri ya. Baik, dan ternyata masih juga tentang bahasa nih. Saya langsung ke narasumber kita yang pertama nih, ada Dr. Sahyunan ya. Sahyunan, saya salah terus menyebutkan nama Bapak nih. Yunan aja. Pak Yunan ya. Baik, Pak Yunan, terkait dengan tadi disampaikan bahwa bahasa ini memang menjadi unsur kebudayaan yang paling penting di Maluku Utara yang ternyata justru malah banyak yang hampir punah begitu ya. Hampir punah dan bahkan sudah ada yang punah begitu ya. Nah, seperti apa Pak eksistensinya sendiri, silahkan. Ya, tadi mungkin sedikit menambahkan bahwa sepertinya bahasa itu bukan hanya penting ya bagi Maluku Utara, tapi bahasa ini dianggap sangat penting seiring dengan kehidupan manusia. Bahkan bahasa mungkin dianggap awal mula dari munculnya konflik itu semuanya dari bahasa. Jadi bahasa itu sangat penting gitu. Sehingga ketika usaha yang sudah disampaikan oleh Pak Andi maupun Pak Safrudin menyangkut dengan masalah pokok-pokok pikiran kebudayaan, idealnya ini filosofinya itu untuk mau mengangkat bagaimana tradisi budaya maupun bahasa itu sendiri menjadi sebuah pelajaran, menjadi sebuah penguatan kembali bagi bangsa kita untuk menata kembali, karena kita awalnya ini sebagai sebuah negara yang berdasarkan dengan berbagai banyak suku bangsa. Dan kita tidak bisa nafikan bahwa dengan perubahan zaman yang begitu canggih, modern, apalagi generasi muda sekarang yang mungkin sudah agak lupa dengan bahasa ibunya itu, sehingga sangat penting bagi kita khususnya untuk bagaimana supaya mempertahankan bahasa khususnya lokal yang ada di Maluku Utara ini dengan berbagai macam program maupun kerjasama yang dari akademisi maupun instansi terkait berusaha untuk melaksanakannya itu. Nah, tadi sudah disampaikan oleh Pak Safrudin bahwa memang kita ada berapa mungkin dari fakultas kita sendiri sudah mengadakan penelitian yang sekitar 32-an, dan kalau tidak salah dari Badan Bahasa juga mungkin ada sempat memberikan masukan juga, ada beberapa bahasa yang sementara kami bekerja sama juga dengan mereka sebagai suatu upaya untuk kerjasama mempertahankan pemertahanan bahasa itu sendiri, sehingga bahasa-bahasa yang nanti kedepannya dianggap terancam punah itu bisa untuk sementara direvitalisasi agar generasi muda atau mungkin penutur-penutur yang tinggal berapa orang saja yang bisa itu bisa dapat dilestarikan lagi melalui kamus yang sementara diprogramkan oleh kami. Saya kira mungkin demikian gitu. Baik, sahabat budaya sudah ada kamus sebenarnya ya untuk sama-sama kita gunakan ya untuk bisa tetap melestarikan. Jadi ini unsur pelestariannya ya Bapak-bapak yang memang sekarang sudah diusahakan oleh tim akademis ya yang ada di wilayah Maluku Utara. Baik, kita masih berbincang mengenai pemanfaatan budaya lokal menunjang budaya nasional di obrolan budaya kita untuk RRI Ternate, sahabat budaya. Baik, saya kembali ke Pak Andi Sumarkarman ya. Pak Andi, seperti yang kita ketahui bahwa saya mengambil dari Kunchara Ningrat ya, ada 7 unsur kebudayaan, yaitu ada sistem religi dan upacara keagamaan, lalu juga ada sistem dan organisasi kemasyarakatan, lalu juga ada pengetahuan, ada bahasa, ada kesenian, ada sistem mata pencaharian, dan juga ada sistem teknologi ya. Nah, di kita budaya lokal kita di Maluku Utara sendiri yang bisa menunjang budaya nasional dari 7 unsur tadi Pak, yang paling kuat begitu di Maluku Utara itu apa sih Pak? Silakan. Baik. Bicara budaya sebenarnya ini kan tidak ada yang lebih penting satu dari yang lain. Semua itu penting. Dan kalau bicara kontribusi, mana yang menunjang, semua harus menunjang. Yang ada dalam Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan sebenarnya itu adalah hasil dari apa yang dirumuskan oleh Kunchara Ningrat tadi.
dari 7 unsur, tapi dibuat secara lebih konkret lagi, lebih konkret sehingga bisa muncul dalam dokumen kebijakan. Dokumen kebijakan inilah nantinya yang akan kita gunakan untuk mengembangkan atau memajukan kebudayaan. Kalau dilihat potensi ataupun secara aktual budaya kita di Maluku Utara, kita sangat kaya. Maluku Utara ini punya kebudayaan yang sangat kaya, sangat beragam. Ya, contoh ya misalnya dari segi bahasa saja, setidaknya kita punya 34 atau kira-kira begitulah 34. Ada beberapa sumber menyebut jumlah yang berbeda, tapi kira-kira begitu. Itu dari segi bahasa. Dari segi ritual kita sangat kaya. Upacara-upacara itu ratusan. Gitu. Kemudian manuskrip banyak. Mungkin yang kurang memang olahraga tradisional. Memang jumlahnya sangat sedikit. Dan itu semua hampir punah. Gitu. Punah. Tantangan terbesar kita di dalam hal pemajuan atau eksistensi kebudayaan daerah adalah penetrasi teknologi. Itu hampir dihadapi oleh semua tradisi atau budaya. Sebenarnya kalau kita melihat, kita bisa lihat dari sisi sumber daya manusia kebudayaan. Orang-orang yang berkecimpung. Kalau misalnya bahasa, penuturnya. Nah, bahasa itu mengalami kendala di bidang dalam hal jumlah penutur. Orang-orang tua semakin berkurang. Sementara anak-anak sangat sedikit yang bisa menuturkan. Di Ternate misalnya, orang lebih tahu berbahasa Indonesia. Atau anak-anak kecil yang lahir di tahun 90-an saja, sangat sedikit yang bisa bertutur dalam bahasa asli Ternate, contoh ya. Dan itu sama di suku-suku bangsa lain di Maluku Utara. Kemudian, dari segi sarana prasarana, pemerintah juga sangat rendah dukungannya. Sejauh yang kita temukan dalam penyusunan dokumen kebudayaan daerah, itu sarana prasarana lebih banyak oleh masyarakat, bukan dari pemerintah. Ini kendala utama sebenarnya. Kita bersyukur bahwa RRI Pro 4 menyelenggarakan acara ini karena ini sebenarnya bagian dari pengembangan, ya. Bagaimana penyebar luasan budaya kita. Gitu. Dengan demikian generasi muda bisa memahami bahwa kebudayaan kita sebenarnya kondisi eksistensinya itu seperti ini. Sebenarnya kita cukup prihatin ya kalau bicara eksistensi. Budaya itu ada dan terus berkembang. Sayangnya karena perkembangan itu sendiri kita malah terbawa ke arah tergerus hingga beberapa mungkin punah gitu. Banyak praktik-praktik yang tidak kita temukan lagi di masyarakat. Permainan tradisional, banyak jenis permainan yang hilang. Itu lebih senang lewat HP, gadget, gawai. Itu semua yang menggerus atau menghambat kebertahanan atau keberadaan kebudayaan daerah kita sebenarnya. Kira-kira kayak gitu. Baik. Jadi sebenarnya kalau 7 unsur tadi ya semuanya memang penting untuk sama-sama kita Penting jaga semua. ya. Betul. Begitu sahabat budaya. Baik. Silakan Pak Safrudin tambahannya. Pertanyaannya masih sama nih Iya. unsur tadi. Kalau kita bicara budaya lokal ya, budaya lokal ini kan sebenarnya embrionya untuk budaya nasional. Kita lihat baru-baru dalam penyusunan PPKD, Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah, itu dari Halmahera Barat kita sudah sempat mengusulkan untuk olahraga tradisional. Ada olahraga tradisional di sana namanya Dodengo. Ya, Dodengo. Dodengo. Namanya Dodengo. Kita sudah mulai angkat yang lokal ini ceritanya. Dodengo. Karena di sana masih dipertahankan dan bisa dilakukan pada momen-momen tertentu. Nah, itu 2 tahun lalu ya. 2 tahun lalu itu sudah dipentaskan di Jakarta waktu upacara 17 Agustus 17 Agustus. dan dalam rangka Pekan Budaya. Pekan Budaya Nasional. Itu Halmahera Barat sudah muncul. Kita lihat kalau dalam hal mengangkat tari-tarian dan ini Halmahera Barat punya satu kredit poin lah tersendiri.
Lebih peduli dan maju dibandingkan daerah lain begitu Pak? Boleh dalam tanda petik, Dalam boleh tanda bisa petik dikatakan begitu ya. seperti itu ya. Oke. Lebih Mm-mm. terus kebudayaan yang lain lagi misalnya. Kita punya, saya sambung tadi yang saya ingin menyambung tadi yang bahasa misalnya. Kita mengusulkan ada semacam sanggar untuk belajar bahasa ibu misalnya. Ya. Nah, itu kita dorong ke pemerintah daerah, itu ditanggapinya setengah-setengah, gitu. Nah, ini yang saya katakan tadi bahwa pemerintah malah tidak terlalu dalam tanda petik tidak terlalu memperhatikan. Malah munculnya dari masyarakat yang semakin resah dengan bahasanya yang sudah mulai punah. Ya. Ada dengan orang bilang teknologinya yang sudah mulai punah. Akhirnya gagal. Orang gagal melakukan membuat sanggar yang di dalamnya proses belajar bahasa ibu. Bahasa yang sudah dikategorikan punah di Maluku Utara itu bahasa ibu. Seperti itu. Maka memang itu harus kita punya, jangan hanya membuat kamusnya, tapi bagaimana cara mereka belajar. Harus punya trik-trik, punya kiat-kiat untuk tidak cukup untuk belajar di sanggar saja, tapi bagaimana kita terapkan itu di lingkungan keluarga misalnya. Itu harus menggunakan bahasa ibu. Dari yang UNESCO ya, UNESCO tentang itu katakan bahwa satu bahasa itu tidak punya nilai. Dia tidak bisa dinilai secara, orang bilang secara material, tidak punya nilai. Saking mahalnya itu. Nah, sekarang kita di sini bahasa hilang begitu-begitu saja. Seperti itu. Nah, ini yang kita belum sadari sebenarnya. Dan proses pemertahanan ini sebenarnya ya harus kita sistemik, harus sistem dari pemerintah, ada ke masyarakat, ke akademisi seperti kami, sampai ke awak-awak media seperti ini. Ini lumayan, ini mantap ini sebenarnya. Kita bisa bicara budaya yang lebih rileks, lebih banyak jangkauannya dengan Pro 4 ini. Terima kasih ini. Baik, saya Pak. kira gitu, ya. Jadi memang perlu ada kerjasama semua pihak ya Pak ya, dalam mempertahankan dan juga melestarikan ketujuh unsur kebudayaan tadi nih sahabat budaya. Baik, dari bahasa nih Pak Sahyunan silakan. Ya mungkin ya ditambahkan sedikit ya seperti yang disampaikan oleh Pak Safrin sama Pak Andi tadi. Saya pikir udah lumayan banyak upaya-upaya untuk berusaha dilakukan berbagai macam program. Namun kalau dianggap penting atau tidak seperti dengan unsur-unsur kebudayaan tadi, ya konteks lokal ke Maluku Utara ini saya pikir semuanya lengkap dalam pengertian bahwa bisa kita anggap sebagai sebuah laboratorium kehidupan. Karena kalau kita bicara budaya, kita bicara bahasa, tradisi lisan, kita bicara berbagai macam artefak-artefak kebudayaan, hampir semua kebudayaan yang ada di berbagai macam daerah ini memiliki keunggulan, keistimewaan maupun kekhasan tersendiri gitu. Hanya itu tadi mungkin karena ya tadi seperti dikatakan Pak Safrudin, ada yang lebih duluan mengapresiasikan bahwa program ini sebenarnya penting, karena yang lain kok kenapa belum, ya tergantung pada kesadaran saja gitu. Artinya mereka menganggap ya mungkin ada prioritas pembangunan yang tapi ke depan pemerintah memang berusaha untuk bahasa atau mungkin kebudayaan ini merupakan sebuah semacam sebuah solusi untuk masalah kebangsaan kita ke depan. Karena semakin banyak, semakin beragamnya sebuah permasalahan bangsa yang datang, semuanya kan kembali kepada kebudayaan itu sendiri. Bagaimana nilai-nilai kearifan lokal kemudian akan diimplementasikan dalam kehidupan yang penuh beragam ini, dan upaya-upaya untuk pemertahanan bahasa yang sekarang pada generasi muda sudah agak mungkin tidak tahu lagi bahasa ibu orang tua mereka dan lain sebagainya. Nah ini dari kami khususnya Sastra Indonesia berusaha untuk bagaimana kerjasama untuk melakukan pemertahanan itu dengan berbagai macam cara, khususnya mungkin metodenya juga agak-agak ya kalau sekarang zaman milenial ini bagaimana supaya gadget itu, kalau tadi Pak Udin menyarankan menyangkut mengenai sanggar, ya kita juga berusaha untuk kerjasama dengan Badan Bahasa bagaimana untuk menciptakan sebuah aplikasi yang mudah untuk bisa mengakses bahasa-bahasa daerah lokal
Yang saya memberikan contoh ketika kita pergi ke suatu daerah atau kebudayaan tertentu, kalau kita mendengar apa yang mereka katakan lewat bahasa yang kita sendiri tidak tahu, ketika kita buka Google atau kita googling itu kita langsung dapat. Nah itu berbeda dengan kita di Maluku Utara atau mungkin bahasa Ternate khususnya. Kita googling bisa-bisa mungkin bahasa Melayu pasar yang diterangkan oleh Google, sementara bahasa asli yang mereka minta cari itu kita tidak dapat. Nah hal-hal semacam ini sebenarnya menjadi prioritas juga gitu kan. Bukan bahasa Melayu pasar tetapi bahasa Tidore asli, Ternate asli dan sehingga orang juga punya pengetahuan tentang bahasa yang kalau kita anggap Melayu pasar khususnya hampir sebagian besar di wilayah Indonesia Timur ini kan semua serumpun ya. Dari Sulawesi Utara sampai mungkin ya wilayah timur Indonesia ya mungkin tergantung dari dialeknya saja. Tapi kalau bahasa yang mempunyai khasan tersendiri atau keistimewaan sendiri seperti bahasa asli itu yang menjadi prioritas kami sebenarnya untuk mau berupaya untuk bekerja sama dengan instansi-instansi terkait dan generasi muda itu menjadi sasaran kami untuk bagaimana supaya mereka kembali untuk merasa bangga. Ini kemarin juga kami melakukan kerjasama juga dengan Dinas Pendidikan Kota Tidore Kepulauan Tidore untuk bagaimana supaya mencanangkan agar bahasa ini khususnya dia juga masuk dalam kurikulum muatan lokal dan merasa bangga untuk melakukan atau mungkin menggunakan bahasa daerah itu sehari-hari. Awal mulanya dalam konteks yang mungkin sederhana atau kecil yaitu dari wilayah domestik rumah tangga aja dulu. Dan mungkin begitu saja atau mungkin demikian yang sampaikan bisa ditambahkan. Baik, nanti bisa kita tambahkan lagi ya, karena perbincangan kita juga masih akan lanjut sahabat budaya. Kita break sejenak dan pastikan sahabat budaya tidak ganti frekuensi dan juga tidak mengganti atau juga melihat yang lainnya dulu ya. Kita sama-sama akan berbincang kembali tentang topik kita pemanfaatan budaya lokal menunjang budaya nasional. Tetap bersama kami di Obrolan Budaya RRI Net dari RRI Ternate. Tuh, mama sih kurang waktu buat ngawasi anak. Jadi salah pergaulan si Adi, lari ke narkoba. Papa juga kan, sibuk terus. Anak dimanjain, semua serba gampang Adi dapetin. Salah pergaulan kan? Percuma juga kita ribut. Adi sudah dibawa polisi, Ma. Ayo dong Pak, kita harus gimana? Awasi anak Anda dari bahaya narkoba sebelum fatal akibatnya. Kembali saat ini Anda bersama dengan kami Obrolan Budaya dari RRI Ternate untuk sahabat budaya yang saat ini mendengarkan dan juga menyaksikan melalui YouTube channel RRI Ternate Official dan juga yang saat ini menyaksikan melalui RRI Net. Anda bersama dengan tim Obrolan Budaya RRI Ternate di Fakultas Ilmu Budaya Universitas Hairun Ternate. Dan topik kami pada hari ini adalah pemanfaatan budaya lokal menunjang budaya nasional. Dan telah bersama dengan kami narasumber yang tadi juga sudah berbincang banyak. Ada Bapak Dr. Sahyunan Pora Esfil MPhil, beliau dosen di konsentrasi pada pelestarian bahasa dan juga sastra daerah. Lalu juga ada Bapak Safrudin Abdurrahman Esos MA, beliau konsentrasi dan dosen pada pokok pikiran kebudayaan daerah ya untuk pengetahuannya, dan juga ada Bapak Andi Sumar Karman Esos MA, beliau juga penyusun dari pokok-pokok pikiran kebudayaan daerah PPKD ya yang ada di Maluku Utara. Telah banyak berbincang kami tadi dengan para narasumber ya di hari ini tentang pemanfaatan budaya lokal dan menunjang budaya nasional. Untuk segmen ini saya juga ingin tahu nih Pak, sebagai penyusun dari pokok-pokok pikiran kebudayaan daerah, seperti yang kita ketahui tadi banyak sekali kekayaan yang dimiliki oleh Maluku Utara, terutama di 7 unsur tadi ya. Ketika menyusun ini Pak, sebenarnya permasalahan yang sering terjadi untuk kebudayaan kita di Maluku Utara ini seperti apa Pak? Silakan. Kita ke Pak Andi Sumar, silakan. Ya. Terkait dengan penyusunan pokok pikiran kebudayaan daerah, sebenarnya sangat jelas petunjuk teknisnya dari Dirjen Kebudayaan RI.
eh, sangat detail di sana bagaimana cara penyusunannya dan termasuk penganggarannya. Jadi soalnya tidak ada alasan bagi pihak tertentu untuk mengalami kendala sebenarnya. Namun dalam praktiknya, karena PPKD ini yang secara berjenjang dari tingkat kabupaten ke provinsi tadi, katakan kita mulai dari tingkat kabupaten. Ini sangat terkait dengan pengambil kebijakan di kabupaten kota yang bersangkutan, karena ini terkait dengan anggaran, kira-kira begitu. Nah, di sisi lain sangat ditentukan juga oleh passionnya kira-kira dari kepala daerah yang bersangkutan. Kalau dia tidak punya perhatian di bidang kebudayaan, maka ini tidak akan menjadi sesuatu yang penting. Apalagi kita akui bahwa bagi pihak tertentu kebudayaan itu seolah-olah nomor sekian lah, kira-kira seperti itu. Nah, itu kendalanya. Belum ada kesadaran yang mendalam bagi semua pihak untuk melihat bahwa kebudayaan itu sebagai sesuatu yang penting, apalagi menuangkannya ke dalam suatu dokumen. Karena sebenarnya hasil dari PPKD ini itu sudah mencakup data kondisi terkini dari kebudayaan suatu daerah. Dari unsur-unsur kebudayaan tadi itu data aktualnya. Berapa jumlahnya secara kuantitas itu ada. Ada di situ ya Pak? Ada di Disusun sana, semua jumlahnya lengkap tiap ya? objek, jumlahnya manuskripnya, bahasanya, dan seterusnya. Ada datanya, termasuk kondisi dan permasalahannya. Juga tentang rekomendasi kebijakan yang harus dilakukan ke depan dalam rangka pemajuan. Di dalamnya adalah pelestarian itu sendiri. Kalau kita bicara dalam konteks bagaimana kebudayaan kita di lokal di Maluku Utara atau di kabupaten kota untuk menyumbang kebudayaan nasional, pada dasarnya eksistensi kebudayaan di daerah ini itu tetap ada. Hanya saja kontribusi secara formal di tingkat pemerintahan itu tidak bisa menonjol karena itu harus tertuang di dalam kebijakannya. Contoh ya, pemerintah pusat ingin agar setiap daerah itu punya satu ikon dari kebudayaan setempat. Kemudian itu diangkat menjadi ciri khas budaya dari daerah itu. Itu kemudian dibuatkan dalam suatu event. Misalnya festival, mungkin mengangkat permainan tradisional. Dan itu sebenarnya ada pembiayaan dari pusat. Ada sharing di tingkat daerah. Cuma peluang ini kan tidak dimanfaatkan oleh pemerintah setempat. Kendala-kendalanya di sana lebih pada bagaimana perhatian pemerintah dalam hal menjadikan kebudayaan sebagai prioritas. Kita masih lebih banyak melihat hal-hal lain yang mungkin lebih fisik kira-kira. Membangun jalan, membangun infrastruktur. Kita lupa gitu ya. bahwa secanggih apapun suatu infrastruktur, kalau tidak didukung oleh kebudayaan setempat atau orang-orang dari pengguna prasarana itu, sarana itu tidak akan banyak menyumbang bagi kemajuan kehidupan. Sehingga kita akan banyak menemui misalnya fasilitas yang mangkrak atau mungkin fasilitasnya malah dicoret-coret. Karena bukan menjadi bagian dari kehidupan masyarakat yang bersangkutan. Kendalanya seperti itu. Saya kira terutama pada hal kebijakan ya. Kemudian karena kurangnya kesadaran, maka inisiatif dari penyusunan dokumen itu sendiri seperti dikemukakan tadi itu lebih banyak datang dari akademisi malah, bukan dari pemerintah. Gitu. Harusnya pemerintah, karena mereka berpikir bahwa kitalah bagian dari yang akan mengeksekusi nih, sehingga kita harus punya konsepnya dalam rangka memajukan kebudayaan, bagaimana mengangkat kebudayaan kita di daerah. Tentu kita harus punya data-data dan upaya-upaya pengembangannya ke depan. Tapi kalau itu tidak ada, atau ada tapi dibiarkan begitu saja, maka sulit kita berbicara tentang kontribusi kebudayaan kita di tingkat nasional.
Kira-kira begitu. Padahal tadi di awal disampaikan juga oleh Pak Udin bahwa sebenarnya budaya nasional, budaya lokal kita itu adalah embrionya dari budaya nasional. Iya. Seandainya ya pemerintah daerah tuh mengerti begitu ya. Betul. Karena kebudayaan nasional ini sebenarnya kan interaksi dari kebudayaan-kebudayaan yang ada di daerah. Iya. Gitu. Jadi bagaimana kebudayaan yang ada di daerah, kalau kita bicara daerah itu dalam Maluku Utara, Ya. bagaimana kebudayaan di Maluku Utara itu bisa menyumbang keberagaman atau kekayaan di tingkat nasional. Pemanfaatannya sangat banyak sebenarnya di bidang pariwisata ya. Itu banyak nilai-nilainya. Mungkin kita bisa kembangkan di segmen berikut. Ya, baik. Silakan ke Pak Udin bisa langsung ditambahkan nih. Saya ke Pak Safrudin Abdurrahman, sahabat budaya. Ya, kebudayaan lokal itu kan sangat terkait dengan jumlah jumlah etnis yang ada kita di Maluku Utara. Sekian banyak etnis, maka sekian juga banyak kebudayaan mereka yang beragam. Kita tarik contoh misalnya kuliner. Ya. Baru-baru dari Kementerian Pariwisata ke Maluku Utara, mereka ingin mengangkat kota Tidore dan Ternate ini sebagai kota kuliner. Saya lupa apa konsepnya itu istilahnya. Saya sebentar ikut juga. Karena mereka melihat dengan keragaman budaya kita dalam hal kuliner, kita punya banyak sekali budaya kuliner yang sudah mulai punah dan punah. Ada yang punah, mulai punah, ada yang masih dipertahankan. Ada makanan-makanan yang sifatnya lebih religius, yang tidak bisa dimakan pada waktu tertentu, tidak bisa dibuat pada tiap hari. Ada tradisi ya. Kita lihat tradisi itu kan sekarang banyak minuman maupun makanan yang sudah dicoba oleh anak-anak muda untuk dijual. Misalnya baru-baru mahasiswa kami yang menyusun satu skripsi, dia menulis tentang sarabati. Sarabati itu minuman khas tradisional orang Tidore. Yang pakai jahe apa ya? Yang disuguhkan pada saat orang melakukan ritual. Oke. Sekarang mereka sudah jual di kafe-kafe mereka. Ini mereka mau menerobos bahwa ini hal yang sebenarnya terlarang, tidak bisa. Tapi orang rindu mau tahu sarabati itu sebenarnya seperti apa, rasanya seperti apa. Tapi orang tidak bisa dapat karena dia dibikin pada waktu tertentu. Begitu ya. Orang tunggu orang mau ratib baru bisa minum di situ, kan tidak mungkin. Orang sebenarnya sekarang kalau kita ke Tidore, kita bisa minum itu di kedai-kedai kopinya. Tempat-tempat yang bisa dijangkau anak muda ya. Ya, yang dijangkau anak muda. Ini kita bisa mencontoh ini kalau di Jogja ya. Di Jogja makanannya para sultan sudah bisa dijual dibikin untuk masyarakat bisa konsumsi itu. Bagaimana kita di Maluku Utara ini? Apakah kita dengan 4 kesultanan ini punya sultan yang punya makanan khas yang dia suka, misalnya yang dia gemari, yang tidak bisa untuk masyarakatnya makan atau rakyatnya makan, itu bisa enggak seperti itu dijual? Ada beberapa penganan-penganan yang tidak bisa dijual, misalnya boboto ya. Boboto. Itu dibikin saat orang kawin, ada orang itu tidak bisa, kita tidak dapat di pasar itu. Tidak, padahal enak sekali. Yang orang Jawa bilang botok ya. Botok tapi mereka botok kelapa, tempe, tahu. Kita di sini botok karena mengikuti kekhasan kita daerah maritim, maka botoknya ikan. Itu kita tidak dapat di pasar pada saat-saat tertentu saja. Bagaimana ini kita tadi dalam rangka pemanfaatan tadi 4P tadi itu, bagaimana kita seperti itu? Makanan misalnya dari sagu. Di desa-desa itu orang rindu makan sagu. Saya sempat berkebacan waktu itu, kami dengan Pak Rektor sama Pandi juga bersama-sama. Orang masak sinole, masak kokomane, itu namanya, itu nama-nama kuliner di sana. Yang bahan dasarnya dari sagu. Mereka rindu sekali, suka makan itu. Padahal masyarakat desa sendiri sudah lama, ada yang sudah bertahun-tahun tidak makan itu. Karena munculnya beras dan apa yang dari luar, yang gampang kita dapat. Kita tidak perlu tanam padi, kita gampang dapat beras karena kita punya cengkeh, punya pala, punya kelapa. Berasnya dari Sulawesi Selatan misalnya. Kita terbuai dengan itu, kita tidak lagi tanam padi, makan beras. Akhirnya kita tidak pergi lagi itu orang Ternate bilang bahalo, menokok sagu itu tidak lagi. Akhirnya kita susah mendapatkan itu. Padahal
Kalau mau bilang ketahanan pangan nasional, bagus ya. kita orang Maluku Utara masih rindu sekali makan sagu sebenarnya. Sagu, lebih- Cuma kita lebih bagus dipaksa ya, lebih- untuk itu lebih ya. sehat ya. Lebih sehat. Karbohidratnya kecil. Banyak hal itu. Sekarang bagaimana cara kita memunculkan itu? Itu semua sudah disampaikan oleh Pak Andi tadi. Itu strategi-strategiginya sudah ada dalam pokok pikiran kebudayaan daerah. disampaikan Sudah ya, disampaikan. sudah Cuma kita disiapkan. saja yang belum ini ya, pemerintah daerah ya. Ya. Itu menunjang lah. Saya rasa dari aspek kuliner kita di Maluku Utara wah luar biasa itu. Ya. Saya pikir begitu Pak Yunan bisa. Baik, silakan Pak Yunan. Ya, hubungannya juga itu tadi mungkin sama dengan apa yang disampaikan Pak Udin. Tapi kalau kita melihat dari latar belakang kebudayaan khususnya berlandaskan kepada bahasa maupun sastra, ya mungkin kita bisa maklum bahwa kita ini dibesarkan dalam sebuah tradisi lisan ya maupun sastra lisan, sehingga itu pun berimbas pada kuliner-kuliner tertentu atau bahkan mungkin pada seni-seni tari tertentu atau mungkin ya hal-hal yang sifatnya disinggung sama Pak Andi menyangkut dengan manuskrip tadi, hanya sebagian kalangan yang bisa mengakses manuskrip-manuskrip itu yang mungkin dianggap bisa diketahui oleh orang kalangan-kalangan tertentu saja. Nah, pada konteks perubahan zaman yang sudah semakin mengglobal sekarang ini, saya pikir hal-hal sedemikian mungkin perlu dipertimbangkan lagi bahwa untuk kemajuan, khususnya di bidang kebudayaan ke depan, kita perlu mengangkat sebuah ikon yang tadi sudah sempat disinggung juga, bahwa kita kalau bicara tentang keunggulan kekhasan budaya yang bukan hanya dari kuliner atau yang lain-lain sebagainya, tetapi mungkin ke hal-hal yang sifatnya identitas lokal kita ini yang kadang-kadang mungkin terabaikan dari kita sendiri, khususnya ya kita tidak bisa menyalahkan apakah itu dari pihak pemerintah ataupun ini, tapi kita mungkin ikut-ikutan arus merasa bahwa kita punya budaya di sini seolah-olah mungkin dianggap terbelakang dan lain sebagainya. Akhirnya ya orang berbicara pun kalau kita tidak menggunakan bahasa-bahasa prokem yang zaman sekarang dianggap ya ketinggalan. Tapi sebenarnya tidak begitu ya. Saya pikir dengan keunggulan berbahasa yang mungkin mencerminkan kekhasan lokal etnis kita, justru kita merupakan orang yang dianggap masih menjunjung tinggi nilai-nilai budaya gitu. Nah, ini pula yang saya anggap tadi bahwa kurang kesadaran terhadap lokalitas etnik menyangkut dengan ikon-ikon kebudayaan selain dari kuliner tadi. Mungkin penataan kota juga harus menampakkan identitas kebudayaan kita gitu. Ya. Sehingga kita jarang mendapatkan apa itu rempah pala atau mungkin cengkeh yang dalam bentuk entah itu miniatur atau tumbuhan yang sesungguhnya yang diimplementasi langsung di tengah kota, sehingga ketika orang datang ke Maluku Utara atau mungkin Ternate khususnya, orang merasa bahwa ya kita sementara datang di Ternate. Iya. Begitu ya. Ketika saya umpamanya kita berpergian dari Jawa ke sini dan kita singgah di berbagai bandara, penggunaan bahasa di setiap bandara, bahasa daerah diselingi dengan bahasa ini memang bahasa daerah asli dari daerah setempat. Nah, ketika kita sampai di Ternate, saya kurang tahu ya, waktu pas pengalaman saya memakai bahasa pasar Melayu ya, Melayu pasar, bukan bahasa asli ya. Ternate. Dari situ kan mestinya ada semacam bagaimana dari pemerintah daerah untuk juga turut membantu menggalakkan untuk merasa penting bahwa bahasa ini juga merupakan sebuah ikon dari kebudayaan kita. Sehingga kalau mau bilang sebagai unggulan untuk sumbangan terhadap kebudayaan daerah, kebudayaan nasional, kita juga banyak sebenarnya. Kita identitas kedaerahan kita dari yang tadi kuliner yang atau mungkin tempat-tempat nama jalan yang kita sangat amat sekarang itu juga menjadi bagian kita juga sini yang untuk bagaimana supaya identitas itu juga diangkat melalui identitas nama-nama bangunan. Maaf mungkin agak saya tidak ini, tapi kalau dibilang Pelabuhan Semut, apa punya nilai filosofi budaya maupun kenapa nggak dinamakan Pelabuhan Juanga atau pelabuhan yang punya nilai historis yang juga mengangkat budaya. Jalan Swering, jalan ini itu kan tidak mencerminkan sebuah identitas lokalitas etnik bagi kita gitu kan. Berbeda dengan mungkin komunitas daerah lain yang mereka punya filosofi nama-nama daerah, nama-nama jalan, nama-nama bangunan atau mungkin bahkan nama-nama
tempat-tempat identitas tertentu. lokal ya. Identitas lokal itu perlu sekali untuk diangkat supaya orang merasa kesadaran terhadap kebudayaan kita itu tinggi. Di setiap hari orang bisa mendapati itu dalam keseharian dan lama kelamaan menjadi sebuah kebiasaan, dan ini bisa menjadi ya sebuah kebudayaan juga gitu. Nah, menjadi pertanyaan mungkin yang dapat saya sampaikan juga di sini bahwa seberapa banyak produk-produk ikon kuliner dari budaya-budaya kuliner kita yang sudah menjadi dipatenkan menjadi hak kita gitu. Kalau umpamanya kita mengklaim bahwa makanan ini berasal dari kita, apakah memang benar berasal dari kita? Kok di Sulawesi Utara juga ada, Papua juga ada. Papeda misalnya. Ya, umpamanya seperti begitu. Apakah tarian atau itu yang kita agak sedikit kurang terlalu cepat mengambil peluang untuk mempatenkan bahwa ini merupakan produk lokal. Kita menganggap ya budaya kita berasal mungkin latar belakang kuliner ya banyak sekali bahan rempah yang kita ini, tapi ya pada kenyataannya Warisan budaya begitu ya. Ya, Tidak diklaim oleh Maluku Utara. Oke. Ya. Baik, seperti itu sahabat budaya. Saya kembali ke Pak Andi Surman ya. Tadi memang permasalahan yang terjadi banyak ya, termasuk juga tadi antara pemerintah dengan pihak-pihak akademisi dalam ini. Nah, sebagai orang yang juga dosen dan sering juga meneliti begitu Pak. Nah, sebenarnya saran dari pihak akademisi sendiri kepada pemerintah daerah seperti apa Pak? Untuk tetap melestarikan dan memanfaatkan budaya lokal kita untuk menunjang budaya nasional. Ya, baik. Pertama saya ingin mengatakan bahwa bicara tentang budaya itu bukan sesuatu yang statis ya. Budaya itu pasti berubah. Nah, di dalam konteks ini kita harus pahami bahwa kebudayaan itu sebenarnya harus menyesuaikan dengan konteks zamannya. Gitu. Bisa saja ada modifikasi-modifikasi di sana. Sehingga misalnya kalau dulu orang baronggeng atau apa istilahnya itu dengan langsung main alat-alatnya viol dan lain-lain, barangkali ya bisa digabungkan dengan tape gitu. Artinya ini bicara dalam konteks eksistensinya ya gitu. Perlu ada upaya-upaya dari pemerintah untuk melihat peluang-peluang penganekaragaman dari budaya itu sendiri untuk mempertahankan keberadaannya. Dari sisi kebijakan, kalau kita bicara untuk kelestariannya, maka kita harus dukung sebenarnya dengan aspek kebijakannya. Tentu kita tidak bisa salahkan pemerintah sepenuhnya, karena ada unsur masyarakat di sana. Secara formal ada sekolah, ada lembaga pendidikan. Jadi ada 3 unsur sebenarnya yang harus terlibat. Di satu sisi secara sosial masyarakat, di lembaga pendidikan dalam hal ini sekolah-sekolah, entah itu lembaga sekolah menengah ataupun pendidikan tinggi, dan aspek pemerintahnya. Sekolah atau lembaga pendidikan yang bergerak di bidang kebudayaan di Maluku Utara itu tidak ada. Itu yang menyulitkan juga aspek pelestarian, baik di tingkat menengah maupun di tingkat perguruan tinggi. Ada fakultas ilmu budaya, tapi kan tidak bergerak khusus di bidang budaya. Misalnya institusi seni atau mungkin lembaga-lembaga pendidikan tinggi lainnya. Tidak ada secara formal. Di masyarakat, meskipun sekarang mulai ada geliat atau kesadaran dari generasi muda dengan membentuk komunitas-komunitas, misalnya komunitas tari, kemudian di Ternate itu sangat hidup saya lihat. Di masyarakat di tempat lain juga ada. Cuma komunitas-komunitas yang mengakar dari generasi muda ini oleh pemerintah setempat lemah dukungannya. Padahal itu sebenarnya harus mendapat perhatian pembinaannya. Kalau dilihat dalam kerangka 4P tadi, perlindungan ini dan pembinaan itu kurang berjalan. Pembinaan ini dalam rangka sumber daya manusia kebudayaan tadi, pengajarnya, misalnya tari, pengajar tarinya, anak-anak yang mau menari, itu tidak ada. Jadi yang perlu diperhatikan pemerintah kalau kita melihat pemerintahnya, karena kan masyarakat sebenarnya punya banyak kemauan.
masyarakat kita sangat peduli dengan budaya. Tapi kalau ini tidak didukung oleh kebijakan, habis juga nantinya. Masyarakat butuh tempat untuk latihan. Masyarakat butuh alat. Tapi kan tidak ada dukungan dari pemerintah. Gitu. Tiba-tiba ada event disuruh tampil, kira-kira. Setelah selesai event, Selesai. Pulang. Tidak ada Apalagi pembinaan untuk jangka panjang. Itu dari segi seni ya, banyak di aspek lain, tradisi-tradisi. Kecuali kalau aspek budaya itu berkaitan dengan keyakinan, religi, itu cenderung lestari. Di mana-mana kalau berkaitan dengan keyakinan ya, itu lestari. Tapi kalau semakin profan yang Pak Saprudin bilang tadi, misalnya makanan itu dari sakral kemudian diprofankan, dari yang berkaitan dengan keyakinan lalu dibawa ke dalam kehidupan sehari-hari, biasanya yang kebiasaan-kebiasaan atau budaya yang terkait dengan kehidupan sehari-hari itu mudah berubah. Misalnya permainan tradisional itu kan tidak berhubungan dengan keyakinan, itu mudah hilang gitu. Nah, dalam konteks ini pemerintah harus hadir sebenarnya. Setidaknya pertama, pemerintah harus mendukung sarana prasarananya. Sarana prasarana, kalau sarana itu berkaitan dengan tempat, kebijakan-kebijakan, sumber dayanya itu harus ada. Kalau contoh, kalau bahasa tadi, paling tidak pengajar bahasa daerahnya ada. Di sekolah ada muatan lokal terkait dengan bahasa. Jadi semua pihak ikut gitu. Di rumah mungkin kita harus sadarkan masyarakat. Kalau bahasa tadi misalnya, oke, kita boleh berbahasa Indonesia, tapi kita menggunakan bahasa daerah di waktu-waktu tertentu. Ada kabupaten di Maluku Utara yang pada hari-hari tertentu itu dulu menerapkan seragam. Di hari Rabu misalnya pakaian adat. Pakaian adat gitu Itu ya. bentuk-bentuk pelestarian, tapi kan itu hilang lagi sebenarnya. Ganti Karena diganti lagi gitu ya. pemimpinnya. Gitu. Jadi Oke. sangat terkait oleh passionnya kebijakan. kepala daerahnya gitu. Jadi selain harus ada dukungan kebijakan, memang harus ada kegiatan-kegiatan penyadaran di tingkat masyarakat juga. ya. Itu. Oke. Itu yang harus dilakukan dalam rangka melestarikan kebudayaan kita di Maluku Utara, kira-kira seperti itu. Baik, silakan untuk Pak Safrudin ditambahkan. Ya, memang dalam hal membicarakan kebudayaan kita ini bagi pemerintah daerah itu sesuatu yang kurang menarik sebenarnya. Dia menarik kalau dibutuhkan, ya, seperti itu. Ada masyarakat yang di daerahnya itu dia begitu getol membina, membimbing sanggar-sanggar budaya atau apa. Itu dia bilang begini, kita itu cuma penting kalau ada acara. Setelah itu kita orang terada, ya, begitu. Dong lupa lagi sampai nanti ada acara lagi, dong cari begitu orang sampai dong cari ton di kebun, dong panggil, saya di kebun juga dipanggil macam-macam. Ya. Ini sebenarnya, ya suruh pulang apa. Ada 2 orang penutur bahasa Ibo tadi, dia bilang, dua-duanya kebetulan bernama Gani. Akhirnya dia bilang, orang ini sebenarnya bikin tompe hidup di kepala karena memang tompe nama Gani. Jadi saya bilang, kenapa hidup di kepala? Dia bilang Gani memang dalam bahasa Ibo itu kutu. Jadi kutu itu memang hidupnya di kepala. Saya bilang begitu. Saya bilang dia bercanda juga begitu tuh. Tapi keresahannya orang Ibo, 2 orang itu dengan bahasa Ibonya itu memang sangat terlihat pada saat kita mewawancarai mereka. Ada kata yang mereka sudah lupa, itu luar biasa, dia catat lagi, baru nanti malamnya itu dia pikir lagi seperti apa. Ini karena sudah tidak dipakai dalam berinteraksi, maka lupa, lebih banyak lupa gitu. Tapi alhamdulillah kita di Fakultas Ilmu Budaya bisa menyusun kamus bahasa Ibo dengan punya 2 narasumber itu saja. Itu alhamdulillah saya. Nah, ini menjadi catatan buat bahasa daerah yang lain yang belum sempat punah, dibikinkan kamusnya. Seperti itu. Saya harapkan seperti itu. Untuk buat kamus kita bukan daftar kata-kata ya. Kalau daftar kata-kata kita juga semua bisa, ya. Orang masyarakat biasa pun yang bisa menggunakan bahasa tertentu. Misalnya saya
Saya bisa 9 sampai 10 bahasa di Maluku Utara, saya tak bisa menggunakan itu. Luar biasa. Saya bisa bikin daftar kata, tapi kan itu bukan keahlian saya. Keahlian itu orang-orang yang dari sastra Indonesia, Ahli kamus. ahli kamusnya. Sehingga orang punya standar bikin kamus, bukan bikin daftar kata-kata seperti yang saya lihat ada juga yang bergerak seperti itu. Nah, itu sepertinya salah kaprah itu. Kalau dia bilang kamus, tidak seperti itu. Kita di Fakultas Ilmu Budaya selalu akan mendukung pemerintah daerah yang mau menyusun kamusnya, kamus standarnya ya, bahasa di daerahnya sendiri. Misalnya sekarang lagi kita susun bahasa Bacan. Bahasa Bacan. Sekarang ada di Halmahera Selatan. Sebelumnya Taliabu itu ya. Sebelumnya kami menyusun Taliabu, terus ada yang Ibo, terus ada juga yang lain yang sudah bahasa Makeang, ada yang sudah ini. Seperti itu, yang memang harus standar. Kalau dengan begitu berarti orang sudah bisa. Kalau bisa ya diinggriskan lagi begitu, bahasa bahasanya lokal ya. Indonesia terus Inggrisnya, sehingga orang-orang dari luar pun tahu. Bahkan waktu itu kami usulkan untuk bagaimana kalau aplikasinya seperti bahasa Jawa, itu kan di aplikasinya kan sudah ada, sehingga kita masuk ya di HP kita itu ada bahasa Bacan, bahasa Makeang, bahasa Ibu ada di HP kita seperti itu. Bisa kita lihat seperti yang dipelajari disampaikan oleh Pak Yunan tadi. Saya pikir kuncinya adalah memang kita bersama kita harus punya bekerja secara sistemik dari pemerintah, dari berbagai dari akademisi, dari masyarakat. Tapi titik orang bilang yang menggerakkan, intinya ada yang pemantiknya itu sebenarnya pemerintah yang harus pemerintah daerah dalam hal ini. Kita dari kalangan akademisi akan sangat mendukung. Saya pikir seperti itu. Baik, terima kasih untuk Pak Safrudin. Saya ke Pak Yunan, silahkan. Saya pikir itu udah lumayan lengkap apa yang disampaikan sama Pak Andi dan Pak Udin menyangkut dengan masalah bagaimana kedepannya kerjasama antara pihak akademisi dengan pemerintah daerah. Mungkin ya kami juga dari pihak akademi juga sebenarnya siap sedia apabila mungkin diminta untuk bagaimana supaya bekerja sama dalam hal pemajuan kebudayaan ini gitu. Sehingga apa yang disampaikan tadi ya cukuplah untuk bagaimana intinya supaya kita dapat melestarikan, kita dapat memberikan sumbangsi pemikiran kita khususnya menyangkut dengan masalah kebudayaan ini agar ke depan mungkin ada bahasa-bahasa yang tidak punah itu masih bisa dipelihara atau mungkin bisa dilestarikan. Dan yang lain-lainnya saya rasa sudah cukup demikian yang disampaikan oleh Pak Andi maupun Pak Udin. Demikian. Baik Bapak-Bapak narasumber, kita dibatasi waktu ya. Rasanya tidak cukup waktu 1 jam untuk kita berbincang tentang kebudayaan Banyak karena sekali saking sebenarnya banyaknya yang sebenarnya bisa kita gali. Tapi tentunya kita kan punya kerjasama ya di Fakultas Ilmu Budaya. Jadi sahabat budaya kita sudah punya MO-nya ya. Memorandum of Agreement bersama dengan Dekan FIB untuk kegiatan kita yang akan hadir di Perompat RRI Ternate. Jadi nanti Bapak-Bapak juga bersedia untuk ke studio ya. Baik, saya ucapkan terima kasih untuk Bapak-Bapak. Ada Bapak Dr. Sahyunan Pora Esfil Empil, lalu juga ada Pak Saprudin Abdurrahman SOS MA dan juga Bapak Andi Sumar Karman SOS MA. Terima kasih telah bersama dengan kami di program Obrolan Budaya. Semoga apa yang disampaikan tadi ya ini bisa didengarkan juga oleh pihak-pihak terkait, terutama dalam hal ini pemerintah harus lebih peduli lagi terhadap kebudayaan kita ya. Karena sahabat budaya tentunya sebagai generasi muda apalagi nih ya, kita punya tanggung jawab yang besar untuk menjaga kelestarian dari kebudayaan yang ada di Indonesia khususnya dan juga lebih khusus lagi untuk budaya lokal kita di Maluku Utara. Baik sahabat budaya, terima kasih untuk yang telah mendengarkan obrolan kita selama 1 jam tadi. Saya Desi dari RRI Ternate dalam program Obrolan Budaya dengan topik pemanfaatan budaya lokal menunjang budaya nasional. Sampai ketemu baku apa lagi? Tabia Subejo.